Halo, balik lagi sama gue Yuri di channel pemberhentian kita bersama Satoria. Sebelumnya gue ngingetin ke kalian, gue di sini lagi belajar recording baru. Pokoknya gue minta maaf kalau kualitas recording ada suara-suara aneh yang masuk. Ya maafin aja lah. Lanjut, setelah berhenti 1 bulan, ada baiknya kita comeback lagi ya teman-teman. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur cerita dari anime Violet Evergarden. Anime ini merupakan anime yang cukup terkenal, dan karena populer, gue rasa udah banyak yang tahu sama anime satu ini. Cuman mungkin buat yang belum tahu, gue ingin ngasih tahu ke kalian kalau yang gue ceritain adalah konten full spoiler. Cukup untuk pembuka dari gue, tanpa basa-basi kita langsung aja ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan karakter utama kita yang bernama Violet. Buat seiyu atau pengisi suara dari karakter Violet ini diperankan oleh Ishikawa Yui. Dia juga memerankan tokoh Mikasa Ackerman di anime Attack on Titan. Kita lihat di sini dia lagi nulis surat dan sepertinya surat tersebut ditujukan kepada mayor bernama Gilbert. Ada hubungan apakah antara Violet dan Mayor Gilbert sebenarnya? Kita bakal cari tahu lebih lanjut. Kemudian dilanjutkan sinematik yang cukup keren yang menggambarkan bahwa di anime ini berlatar di sebuah kerajaan. Kemudian kita diperkenalkan sama tokoh yang cukup penting nih, namanya Kolonel Hodgins. Dia pergi untuk menjemput Violet setelah dirawat sekian lama yang disebabkan oleh luka yang cukup parah di tubuhnya pasca perang. Jadi Violet ini dari kecil emang udah dididik dari kecil untuk perang. Jadi di sepanjang cerita kita bakal ditunjukin betapa kuatnya pikiran seorang Violet ini. Kita lanjut ke cerita. Ketika udah dijemput sama kolonel, Violet ini justru menanyakan keberadaan Mayor Gilbert di mana, kondisinya gimana, pokoknya dia khawatir lah sama sang Mayor ini. Ketika Violet bertanya apakah Mayor masih hidup, kolonel sedikit shock. Tetapi untuk menenangkan Violet, dia bilang bahwa sang Mayor lah yang menyuruh menjemputnya. Mereka pun melakukan perjalanan menuju rumah keluarga Evergarden. Diceritakan bahwa sang Mayor Gilbert tadi meminta kolonel membawa Violet kepada keluarga tersebut untuk dijadikan tempat tinggal Violet. Sampailah mereka di rumah keluarga Evergarden. Dipertemukanlah Violet sama seorang perempuan yang bernama Tiffany. Niatnya sih, si Nyonya Tiffany ini yang bakal mengurus Violet. Dibawa masuklah Violet ke dalam dan ngobrol sambil minum teh. Ketika Violet ini ditawarin minum sama si Nyonya tahu bahwa tangan Violet ini masih diperban dan shock yang menyebabkan Violet menjatuhkan cangkirnya. Ketika ingin dibuka dan diganti perbannya, fakta baru terungkap bahwa tangan si Violet ini sudah diganti dengan adamantium, jadi dia tidak merasa panas. Lanjut ke cerita, selepas kejadian tersebut, Nyonya pun memberi sarung tangan miliknya buat si Violet. Ketika sang Mayor ingin berpamitan, Violet pun mengejarnya dan menanyakan mengapa Mayor Gilbert menaruhnya di situ padahal tugasnya Violet ini kan sebagai senjata perang. Kalau emang dia udah nggak dibutuhin, lebih baik Violet ini dibuang aja. Ya kurang lebih kayak gitulah katanya Violet. Karena nggak tega, Kolonel Hodgins pun membawa Violet bersamanya. Setelah perang, sang kolonel memutuskan untuk keluar dari militer dan memberikan bisnis sendiri. Bisnis kayak kantor pos gitulah. Dan Violet pun diminta untuk bekerja di sana dengan alasan si kolonel bahwa Mayor menitipkan Violet kepadanya. Violet diperkenalkan sama Benedict. Ya dari yang gue lihat, Benedict ini tangan kanannya kolonel dalam bisnis persyaratan ini. Benedict bilang bahwa ada setumpuk surat yang harus dikerjakan. Cuman kata si Benedict sih santai-santai aja, nggak perlu buru-buru. Ketika Benedict balik lagi, tumpukan surat tersebut udah beres sama si Violet. Violet bilang bahwa di perang dulu dia udah terbiasa bekerja tanpa istirahat. Dan si Benedict ini juga bikin kesel lah, malah bilang ya udah setelah itu mari antar suratnya. Yang hal tersebut justru disalahartikan sama Violet. Yang justru Violet mengantarkan suratnya sampai larut malam. Untung aja ada kolonel yang bertemu sama si Violet dan menjelaskan bahwa yang dimaksud si Benedict ini
besok aja lah nganternya. Ya pokoknya si Violet ini terlalu serius dalam menjalankan tugasnya. Dan Violet pun diantarkan kembali ke kantor untuk beristirahat di loteng kantor posnya si kolonel. Di tengah perjalanan, ada perbincangan hangat antara mereka berdua. Kolonel menanyakan apa kata-kata terakhir Mayor dulu. Violet bilang bahwa Mayor menyuruh Violet untuk berlari dan hidup bebas. Belum sempat melanjutkan perkataannya, Kolonel bilang bahwa luka yang sebenarnya dimiliki Violet adalah luka bakar. Saat itu Kolonel melihat keadaan Violet yang sudah lemas. Cerita disambung dengan Violet yang lagi ngelap jendela pos. Datang seorang pria yang ingin dituliskan surat. Surat tersebut ditujukan kepada sahabatnya yang katanya ingin dijodohkan sama orang lain. Ditulislah perasaan pria tersebut sama pelayan di sana pakai mesin tik. Di ujung pesan pria tersebut ia mengucapkan Aishiteru, yang kalau diartiin artinya adalah aku mencintaimu. Disitulah Violet kaget. Aishiteru adalah kata yang sama yang diucapkan oleh Mayor Gilbert setelah memberikan perintah terakhir kepada Violet. Tetapi Violet sendiri tidak tahu apa arti dari Aishiteru sendiri. Kemudian ia meminta kepada kolonel agar dia bekerja sebagai penulis surat di kantor pos tersebut dengan tujuan Violet ini tahu arti dari Aishiteru sendiri itu apa. Di akhir episode 1 kita ditunjukkan scene dramatis Violet sama Mayor Gilbert. Kimi datta. 絶対少佐を死なせません。君のためなら僕は何でもできた。もうやめてくれ。君の心を分かりたい。心から君のことを愛してる。Kita bakal lanjut di episode 2. Scene flashback ke 4 tahun lalu. Di sini dipertunjukkan mukanya Mayor Gilbert dan adiknya. Ya pokoknya mereka di sini cuma basa-basi. Adanya ini memberikan sebuah hadiah buat si Mayor. Dan dari sinilah Violet berasal. Adegan dikembalikan ke masa sekarang. Kolonel memperkenalkan Violet kepada para anggota penulis di sana. Katanya sih Violet pengen magang di sana. Dia perkenalkan beberapa karakter baru, ada Iris, Erika, dan juga yang paling jago di sini atau yang paling berpengalaman. Namanya Catelia, kita panggil aja Kate lah. Jadi mereka ini yang bekerja sebagai penulis surat yang sering dipanggil dengan sebutan doll. Doll, boneka. Mereka punya sifat yang berbeda-beda. Dari Iris yang cuek, Erika yang pendiam, Kate juga yang peduli banget sama orang. Jadi buat pelatihannya si Violet semasa masih belajar dari penulis surat, Kate yang bakal ngebantu si Violet. Dia ngajarin basic-basic yang diperlukan buat menulis. Cuman karena sifat bawaan Violet ini yang kesannya terlalu serius, ya semuanya jadi kayak hancur aja gitu. Selanjutnya karena Kate gak bisa dampingin Violet latihan, Violet diminta buat ngedampingin Erika pas lagi ngetik surat. Cuman ya seperti biasa keadaannya jadi kacau. Violet juga berusaha melawan pelanggan yang tidak terima sama isi surat karena tidak sesuai dengan permintaannya. Selepas itu Violet diajak sama Kate buat ngobrol sebentar bahas kesalahan Violet ini di mana. Kate menjelaskan bahwa kalau mau jadi penulis surat harus punya perasaan yang kuat. Terkadang kata-kata memiliki arti yang berbeda. Ya pokoknya harus jadi orang yang peka lah. Ini merupakan suatu hal yang sangat berlawanan dengan sifatnya si Violet. Ketika Violet ini kembali ke kantor sama Erika, ia mendengar percakapan Iris dan kolonel yang lagi ngosipin Violet. Iris bilang bahwa kinerjanya si Violet ini buruk. Bisa-bisa dia bikin reputasi perusahaan jadi buruk juga. Pokoknya Iris pengen biar Violet ini dipecat. Cuman pas Erika sama Violet lagi jalan mereka dengar. Sempat ada debat kecil cuman abis itu biasa aja. Scene beralih ke Violet yang kayaknya sih lagi didadanin gitu. Abis itu dia dikasih bros sama kolonel yang sebelumnya kolonel berjanji buat nyari bros tersebut karena bros tersebut dikasih sama Mayor Gilbert yang menurut Violet itu adalah pemberian yang cukup penting baginya. Scene dilanjutkan ke kolonel sama Kate yang lagi minum-minum di bar. Kate menanyakan sebenarnya siapa sih Mayor Gilbert itu. Kolonel cerita Gilbert adalah teman semasanya waktu masih perwira dulu. Gilbert juga merupakan keturunan Bougainville yang merupakan keturunan bangsawan.
Tetapi Gilbert punya sifat yang kuat, tangguh, pokoknya nggak dimiliki sama keturunan bangsawan lainnya. Tetapi kolonel bilang bahwa Gilbert gak bakal kembali lagi. Nah, sebenarnya maksudnya apa? Kita cari tahu di episode ketiga. Di permulaan episode 3, Violet di sini lagi ikut kayak sebuah macam suatu pelatihan lah. Di pelatihan ini, diteslah berbagai kemampuan masing-masing orang. Mulai dari kecepatan mengetik, tata bahasa, kosakata, dan sebagainya. Dari semua jenis latihan tersebut, Violet lulus dengan nilai terbaik. Tetapi ketika ada ujian menulis, dua orang ini saling berhadapan untuk membuatkan surat masing-masing dari ucapan yang sudah mereka utarakan. Buat pasangan Violet sendiri adalah Lucy, ini orangnya. Buat Violet sendiri, menunjukkan suratnya kepada kolonel. Sedangkan giliran Lucy, suratnya ditujukan kepada orang tuanya. Dan ditulislah surat tersebut. Ketika hasil suratnya sudah jadi, sang guru pun membaca, tetapi ia malah menyuruh Violet membaca isinya. Jelas-jelas isi surat tersebut terlalu terang-terangan, yang seharusnya surat digunakan untuk mengucapkan atau mengutarakan perasaan. Tetapi memang sifat bawaannya Violet sih yang kurang peka, jadi menurut gua nggak bisa dicekal gitu. Lanjut, setelah mereka semua dipulangkan dan Lucy pun mengajak Violet jalan-jalan lihat pemandangan. Tetapi di sini ada scene flashbacknya Violet yang menurut gue sih itu sang mayor ya, kelihatan dari postur tubuh dan gaya rambutnya. Cuman sebenarnya seberapa penting sih peranan sang mayor ini ke hidup Violet, kita bakal cari tahu nanti. Adegan dilanjutkan dengan background Lucy yang tinggal bersama kakaknya yang merupakan seorang pemabuk. Diceritakan bahwa Lucy ini orang tuanya udah meninggal karena diserang pas lagi perang. Abangnya juga ya dulu ikut militer, cuman gak pernah diserang-serang nih sama musuh. Jasad orang tuanya pun juga tidak ditemukan sampai sekarang. Ketika perang telah usai, abangnya pun berhasil pulang dengan selamat. Lucy senang, ia kembali dengan selamat. Cuma hal berbeda terjadi kepada abangnya. Abangnya ini merasa penyebab kematian kedua orang tuanya adalah salahnya. Makanya ia sekarang menjadi seorang pemabuk. Dan surat yang seharusnya ditujukan kepada orang tuanya Lucy, sebenarnya itu buat abangnya. Setelah melanjutkan cerita tersebut dengan Violet pun meminta agar Lucy membuatkan surat berisi perasaan ia sesungguhnya kepada abangnya. Tetapi Lucy tidak bisa, ia sudah mencoba beberapa kali dan tetap tidak bisa. Ia pun meninggalkan ruangan. Violet pun ingat dengan kata-kata yang diucapkan instrukturnya bahwa surat adalah pantulan atau ungkapan dari perasaan seseorang. Ia pun menuliskan surat tersebut. Abangnya Lucy sedang terkapar di jalan babak belur karena sebelumnya terlibat konflik dengan preman pasar lah. Ketika ia sadar, ternyata ada Violet di sana dan Violet pun memberikan surat tersebut kepadanya. Dan abangnya di sini merasa terharu atas surat tersebut. Karena hal tersebut, Lucy pun senang dan meminta sang instruktur ini meluluskan Violet jadi seorang doll yang layak. Dan episode 3 ini diakhiri dengan Violet yang sudah lulus pelatihan dan Lucy yang berdamai dengan kakaknya. Kita bakal lanjut ke part 2, jangan lupa jaga kesehatan. Bye-bye.